Kalau lagi sore hari iseng, biasanya nggak tahu mau makan apa. Kayaknya saya punya kebiasaan yang sama dengan kalian, makan mie instan. Iya kan? Mie instan itu pilihannya banyak, sudah gitu harganya murah. Kalau di warung saya bisa merogoh kocek sekitar 2 ribuan lah. Sedangkan kalau di supermarket gitu kan, saya harus keluar sekitar 3.000 atau enggak 4.000 rupiah. Tapi kenapa ya, saya pernah jalan di Jepang, saya pernah menemukan mie instan yang sama jenisnya dan yang biasa saya makan di rumah dengan harga yang relatif cukup mahal, 90 yen, 80 sampai 90 yen, itu sekitar 9.000 rupiah. Artinya kan 2 kali lipat harganya. Tapi kira-kira teman-teman Wonderfood tahu nggak ya jenis-jenis makanan apa sih yang sekiranya kita bisa peroleh dengan harga murah di Indonesia, tapi justru di luar negeri harganya bisa mahal? Selain mie instan ada nasi goreng, rendang, sama sate. Mungkin bisa bakso, tempe, mungkin rendang kali ya. Yang pertama ada pisang goreng. Jika Indonesia mudah sekali untuk mendapatkan gorengan yang satu ini dan dari segi harga juga relatif murah, kita dapat mengkonsumsi satu pisang goreng dengan harga 1.000 atau 3.000 saja. Tetapi berbeda halnya jika Anda ngidam pisang goreng dan berada di Belanda. Anda harus merogoh kocek 5 euro atau sekitar 75.000 untuk mendapatkan satu pisang goreng. Wow, terpaut jauh bukan harganya? Selain pisang goreng, makanan lain ada pecel lele. Jika kita jumpai warung tenda yang menjual pecel lele, kita hanya perlu mengeluarkan 10.000 sampai 20.000 untuk satu porsi pecel lele. Jangan salah nih, jika Anda ke luar negeri, makanan ini menjadi salah satu makanan yang menjadi primadona di Swiss. Harga satu pecel lele bisa mencapai 15 euro atau sekitar 225.000 rupiah. Siapa sangka ya teman-teman, tempe yang menjadi makanan khas olahan asli Indonesia yang sangat mudah ditemui dan murah harganya ini bisa menjadi mahal ketika dijual di luar negeri. Jika di Indonesia makanan yang terbuat dari hasil fermentasi kedelai ini dipatok dengan harga 2.000 per potong, lain halnya jika kebetulan sedang jalan-jalan di Eropa. Harga tempe di sana bisa mencapai 1,8 euro atau setara dengan 25.000 per potong kecilnya. Bagus juga nih kalau Anda ingin mencoba berbisnis tempe di luar negeri, ya kan? Pernah nggak Anda mencoba sate ayam di Jerman? Sate yang biasa kita jumpai dengan harga belasan hingga puluhan ribu. Ketika Anda berkunjung ke Jerman, jangan harap Anda akan mendapatkan harga yang sama seperti di Indonesia. Satu porsi sate ayam di sana itu berkisar di harga 10 euro atau sekitar 150.000 rupiah. Di Indonesia, sepiring olahan nasi yang digoreng dengan bumbu lengkap dan telur dan suiran daging ayam sudah bisa dinikmati cukup dengan merogoh kocek 10.000 rupiah. Berbeda dengan harga seporsi nasi goreng di Amerika Serikat yang bisa mencapai 10 US dollar atau sekitar 110.000 rupiah loh. Soto ayam. Makanan berkuah dengan irisan daging ayam, telur, irisan kentang goreng, serta daun seledri dan bawang goreng sebagai pelengkap sudah tidak asing lagi ya buat masyarakat Indonesia. Cukup dengan uang 12.000 sampai 15.000 kamu sudah bisa menikmati kuliner yang satu ini. Tapi jangan harap Anda bisa mencicipi soto ayam hanya dengan uang belasan ribu di Belanda atau di Jerman. Di sana harga seporsi soto ayam bisa melonjak hingga 12 euro atau sekitar 180.000 rupiah. Di Indonesia harga seporsi gado-gado biasa dibanderol dengan harga 10.000 sampai 12.000. Namun di Amerika Serikat, tepatnya di New York, harga seporsi gado-gado itu bisa mencapai 10 US dollar atau setara dengan 110.000 rupiah. Belum termasuk minum loh. Bakso. Tidak hanya di Indonesia, di negara tetangga Singapura kini juga sudah mulai menjamur makanan berbahan dasar campuran daging giling dan terigu ini. Jika di Indonesia harga satu mangkuk bakso hanya 10.000, lain halnya dengan di Singapura. Di sana semangkuk bakso bisa dibanderol dengan harga 5 Singapura dolar atau sekitar 50.000 rupiah. Bika Ambon. Kue yang dikenal dengan sebutan oleh-oleh khas Medan ini umumnya dijual dengan rasa pandan dan bisa dijangkau dengan harga 23.000 sampai dengan 28.000 rupiah. Itu untuk ukuran kecil. Tetapi harga rata-rata kue ini bisa mencapai 8,5 euro atau sekitar 130.000 per 600 gram di negara Eropa.
Ternyata banyak juga ya makanan khas Indonesia yang terkenal sampai ke mancanegara. Saya sebagai orang Indonesia cukup bangga juga. Tapi saya masih penasaran kira-kira ada nggak ya makanan Manado yang terkenal sampai ke mancanegara. Ini wajib saya cari tahu. Dan juga sepengetahuan saya baca dari beberapa artikel banyak pesohor dunia yang sangat menyukai makanan khas Indonesia. Misalnya kayak mantan Presiden Barack Obama dan juga ada grup band Super Junior. Kira-kira apa sih makanan kesukaan mereka? Ini saya kasih tahu kalian. Vokalis band rock asal Amerika Serikat ini namanya Matt Scannell. Ternyata dia suka sekali makan gado-gado. Ia mengatakan ingin menyantap makanan ini setiap waktu. Kalian tahu boy band Super Junior? Nah, grup asal Korea ini mereka mengaku suka sekali makanan Indonesia. Terbukti pada saat menggelar konsernya di Indonesia, mereka memesan makanan Indonesia seperti sate ayam, nasi goreng, dan juga pisang. Nah, nama keren mancanegara lain yang menyukai makanan Indonesia adalah mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Saat masih menjabat Presiden United States ketika melakukan kunjungan ke Indonesia, beliau memakan bakso pada saat jamuan kenegaraan. Beliau sempat berkata, "Thanks for bakso" pada acara makan malam tersebut. I still remember the call of the vendors. Sate. I remember that. Bakso. Enak ya. Gimana dengan sajian menu Wonder Food hari ini teman-teman? Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa nonton terus Wonder Food setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang. Dan jangan lupa juga untuk memberikan saran ataupun kritik atau ada informasi yang ingin dibahas di Wonder Food. Boleh saja mention kami di Twitter ataupun Instagram di @wonderfoodnet. Atau di Instagram saya juga boleh @rizkaogi ya. Sampai jumpa.